Selamat siang, perkenalkan nama saya Destri Cahaya Zebua. Saya adalah mahasiswa semester 6 Prodi Akuntansi di STIE Galileo Batam. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan laporan Project Based Learning saya dalam mata kuliah Teori Akuntansi dengan judul Teori Akuntansi Positif, Analisis Penerapan PSAK 73 pada PT Satnusa Persada Tbk. Di bawah dosen pengampu Ibu Rina SEMAK. Pada slide kita bisa lihat yang pertama, pendahuluan. Latar belakang masalah. Di dalam dunia akuntansi kontemporer itu dihadapkan pada dua pendekatan utama, yaitu pendekatan normatif dan positif. Nah, teori akuntansi normatif itu berfokus pada perumusan standar dan praktik akuntansi yang ideal atau apa yang seharusnya dilakukan. Namun, dalam praktiknya, pilihan akuntansi perusahaan seringkali tidak murni didasarkan pada idealisme, melainkan pada serangkaian insentif dan tekanan ekonomi. PT Satnusa Persada sebagai salah satu perusahaan manufaktur elektronik yang terkemuka yang beroperasi di Batam menjadi studi kasus yang menarik. Sebagai perusahaan publik, PTSN ini tidak hanya wajib mematuhi PSAK 73, tetapi manajemennya juga dihadapkan pada konsekuensi ekonomi dari penerapan standar tersebut. Nah, rumusan masalah yang saya ambil adalah yang pertama, bagaimana dampak kuantitatif penerapan PSAK 73 terhadap laporan posisi keuangan dan rasio keuangan utama PT Satnusa Persada. Dan kedua, bagaimana hipotesis dalam teori akuntansi positif dapat menjelaskan pilihan-pilihan spesifik yang diambil oleh manajemen PT Satnusa Persada Tbk ini selama transisi ke PSAK 73. Bab 2, kajian pustaka dan profil perusahaan. Nah, teori akuntansi positif dalam sebuah tinjauan mendalam. Teori akuntansi positif yang dipelopori oleh Watts dan Zimmerman berusaha untuk menjelaskan praktik akuntansi. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa semua individu bertindak untuk memaksimalkan kepentingan sendiri. Nah, ada hal ini menciptakan insentif bagi manajer untuk memilih kebijakan akuntansi tertentu, yaitu hipotesis rencana bonus, hipotesis perjanjian utang, hipotesis biaya politik. Nah, bagaimana implikasi teknis PSAK 73 dalam sewa? Yang pertama, pengakuan awalnya di mana pada tanggal permulaan sewa, lisi mengakui liabilitas sewa, nilai kini dari pembayaran sewa yang belum dilakukan didiskontokan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau suku bunga pinjaman inkremental. Dan yang kedua, aset hak guna. Kemudian ada juga pengukuran selanjutnya dan ada dampak pada laporan keuangan. Nah, ada dampak pada neraca, juga pada laba rugi dan arus kas. Untuk profil PT Satnusa Persada, ini perusahaan ini didirikan pada 19 November 1990, di mana perusahaan ini telah bertransformasi menjadi pemain kunci dalam rantai pasok elektronik global, yang beroperasi dari lokasi yang sangat strategis di Batam, Kepulauan Riau. Nah, bagaimana konteks untuk analisis akuntansi? Nah, untuk mendukung skala operasinya yang masif dan memenuhi permintaan dari klien multinasional, PTSN sangat bergantung pada ketersediaan fasilitas produksi dan mesin berteknologi mutakhir. Di sini saya sediakan juga gambar lokasinya, Lalu kemudian bab 3, analisis dan pembahasan mendalam. Dampak kuantitatif implementasi PSAK 73 di PTSN. Nah, ada sebagai ilustrasi, mari kita asumsikan yang berdasarkan praktik umum di industri PTSN ini mengakui aset hak guna baru sebesar 150 miliar, liabilitas sewa baru sebesar 155 miliar. Ada asumsi untuk yang kita gunakan untuk menganalisis dampak pada rasio keuangan utama,
Itu ada dampak pada rasio utang, ya. Kemudian ada dampak pada metrik kinerja. Kemudian dampak pada ukuran dan persepsi. Ya. Dan kesimpulan dan implikasi dari project based learning ini, makalah ini telah melakukan analisis mendalam terhadap penerapan PSAK 73 di PT Sanusa Persada Tbk melalui kacamata teori akuntansi positif. Nah, analisis ini menunjukkan bahwa keputusan akuntansi perusahaan bukanlah sekedar tindakan kepatuhan teknis, ya, melainkan sebuah respons strategis yang kompleks dan multifaset. Kesimpulan utama di mana penerapan PSAK 73 secara signifikan dan kuantitatif mengubah struktur neraca dan rasio keuangan PTSN, terutama meningkatkan rasio utang dan metrik kinerja seperti EBITDA. Kemudian ada hipotesis perjanjian utang, ya, di mana terbukti sangat relevan, di mana manajemen PTSN memiliki insentif kuat untuk memiliki estimasi akuntansi yang dapat memitigasi dampak negatif kenaikan liabilitas terhadap perjanjian utang. Kemudian ada hipotesis rencana bonus dan juga hipotesis biaya politik. Nah, karya tulis ini sebagai hasil kajian pustaka dan analisis yang menunjukkan bahwa teori akuntansi positif menyediakan kerangka kerja yang realistis dan tajam untuk memahami mengapa dibalik apa dalam pelaporan keuangan. Nah, keputusan akuntansi di PT Sanusa Persada Tbk adalah produk dari kalkulasi rasional untuk menyeimbangkan antara kepatuhan pada standar, pemenuhan kontrak, maksimalisasi insentif, dan pengelolaan resiko politik. Nah, ini adalah daftar pustaka dari pembuatan project based learning saya, serta saya lampirkan juga lokasi dari perusahaan ini. Bisa kita lihat melalui Google Map. Baik, demikianlah hasil project based learning saya dalam mata kuliah ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari pengucapan dan pembuatan makalah ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.